Halo, apa kabar semua? Haleluya. Puji Tuhan, selamat tahun baru semua. Haleluya, tahun baru 2026. Ada orang takut yang ada 6 di ujung ini. Kita lagi perkara yang melibatkan tahun 6 di ujung ini. Dan orang kait-kait dengan 6 ini dengan nanti Kristus 666. Nah, saya buat bagi kita saudara-saudara, setiap hari kita diperbaharui oleh Tuhan dengan kasih kemurahan atau kasih karunia yang sentiasa ada. Maksud kita diberi kemurahan setiap hari. Nah, kita masuk setiap tahun lah. Ini hari yang berikutnya adalah mungkin tahun baru, itu sama saja. Maksudnya, jika kita diberi kasih karunia setiap hari, maksudnya setiap hari itu sebenarnya ada cabaran. Kalau tidak ada cabaran, tidak ada kesusahan, tidak ada hambatan, tidak perlu kasih karunia, betul tidak? Kita tidak perlu pertolongan pun, tidak perlu kemurahan Tuhan. Tapi saya percaya karena ada masalah, ada problem, ada hambatan, maka kita perlu kasih karunia. Nah, ini berlaku karena kita hidup dalam dunia. Kita bukan hidup dalam surga. Di surga tidak ada masalah, sudah. Nah, tapi walaupun kita berada dalam dunia, seakan dunia seni umum yang jatuh, tetapi ada kekuatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita setiap hari, termasuk tahun yang baru ini. Nah, pada tahun 2026 ini kita ada tema yang merujuk pada tahun ini untuk kita, yaitu kita bertumbuh di dalam Kristus. Saya ulang balik. Kita punya tema tahun 2026 ini untuk gereja kita, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia, berbuah dalam Kristus. Benar bersama dengan saya? Yaitu kita bertumbuh dalam kasih karunia, makin mengenal Tuhan, makin mengenal kasih Tuhan itu, dan bagaimana kita mengalami itu dalam kehidupan kita secara nyata, percaya kebenaran firman Tuhan tentang kemurahan Tuhan ini. Dan apabila kita mengalami ini, kita mengalami ataupun berbuah dalam Kristus. Amin. Jadi tema kita tahun 2026 ini ialah umum, yang seluruhan tahun ini ialah bertumbuh dalam kasih karunia dan berbuah dalam Kristus. Untuk bulan yang pertama Januari ini, kita ada tema untuk bulan Januari, sepanjang bulan Januari tahun 2026 ini, yaitu kasih karunia yang menetapkan dasar kehidupan kita. Saya tulis juga fondasi sana, itu bahasa Indonesia daripada pakai bahasa Inggris, foundation, dasar, foundation. Kita punya beam. Kalau rumah ada dia punya beam, kan dia punya dasar itu. Kalau dalam bahasa Alkitab dia katakan batu karang yang kokoh, yang teguh. Kita punya foundation, kita adalah kasih karunia yang menetapkannya, yaitu menetapkan fondasi atau dasar kehidupan kita. Bagi minggu pertama ini kita belajar, yaitu hidup di atas dasar kasih karunia. Sekali lagi, hidup di atas dasar kasih karunia. Nah, sebagai pengenalan, saudara-saudari, kekristenan kita tidak bermula dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Boleh bersama dengan saya. Kita punya hidup sebagai Kristen bukan hidup agamawi. Hidup agamawi ialah apa yang saya buat, ritual, kan? Termasuklah ibadah, termasuklah bahagian kita, apa yang harus kita buat sebagai seorang yang mempunyai agama. Tidak. Sebagai orang Kristen kita tidak bermula dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi dengan apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Jadi penting ini. Jadi kekristenan kita, dasar fondasi kekristenan kita adalah berdasarkan apa yang Tuhan telah lakukan untuk Anda dan saya. Amin. Yaitu melalui Yesus Kristus. Ramai orang memulakan tahun baru dengan azam, usaha, dan tekad baru. Pada tahun ini saya akan, pada tahun ini saya akan, pada tahun ini saya akan. Banyaklah dia punya apa itu? Dia punya tekad, dia punya azam, dan sebagainya. Tidak salah juga memiliki azam, tekad ini, karena dia berbentuk wawasan, cita-cita, dream, impian, dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang tidak, kalau orang tidak mempunyai impian pun saya tidak suka juga, sebab saya tidak senang juga karena mereka tidak ada hidup yang bertujuan. Betul bersama dengan saya. Tapi itu bukan dasar kita. Ramai orang memulakan tahun baru dengan azam, usaha, dan tekad baru. Namun Injil mengajar kita sesuatu kebenaran yang lebih tinggi, yaitu kehidupan kekristenan kita tidak dibina atas usaha manusia yang saya akan, saya boleh, saya dan sebagainya, tapi atas kasih karunia Allah, yaitu kemurahan Tuhan. Tuhan menyediakan, Tuhan somehow sudah prepare untuk Anda dan saya. Dan kita harus percaya ini. Amin. Kasih karunia bukan pelajaran lanjutan dalam iman Kristen. Ini bukan pelajaran lanjutan, tetapi kasih karunia adalah asas
bukan tambahan, dia menjadi fondasi, menjadi dasar betul-betul, paling basic, paling asas. Amen. Kita lihat nomor 2, kebenaran utama yaitu kasih karunia adalah fondasi atau dasar. Jadi yang pertama sekali dari yang kebenaran utama yang perlu kita lihat adalah kita melihat kasih karunia sebagai dasar kehidupan kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan mengatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri atau menyombongkan diri atau mengambil ataupun melihat itu sebagai kredit untuk diri dia. Tidak ada. Oke? Jadi dasar kita adalah semuanya karena kasih karunia. Nah, perkataan diselamatkan sini yaitu diselamatkan bukan hanya dari segi keselamatan hidup kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, tapi hidup yang berkemenangan dalam setiap hari kehidupan Anda dan saya. Karena kita mengalami cabaran, menang atas cabaran, menang atas kesulitan, menang atas ancaman, menang atas cobaan, kesulitan dan sebagainya. Amin. Haleluya. Jadi keselamatan bukan karena usaha kita, keselamatan kita bukan karena usaha, bukan karena kesalehan, bukan karena prestasi rohani, tapi sepenuhnya karena kasih karunia Allah, sepenuhnya. Tidak ada bahagian kita pun. Tapi kan itu ada bahagian kita untuk iman. Iman. Saya bertahu tentang iman, terasa iman. Sebenarnya kita pun tidak melihat iman kita. Yang melihat iman kita adalah Yesus. Yang kita lihat adalah Yesus saja. Kita lihat pada Yesus dan percaya apa yang Dia lakukan sempurna untuk kita, dan Tuhan akan menilai iman kita. Karena dalam Alkitab saya percaya yang menilai iman besar atau kecil bukan kita, tapi Yesus. Masih ingat lagi ada 2 orang pribadi dalam Alkitab, dalam Injil yang Tuhan bilang iman yang besar tidak dia temukan di kalangan orang-orang Yahudi. Dan kedua orang ini bukan orang Yahudi. Kedua ini orang Yunani atau orang bukan Yahudi, orang Israel bukan. Dan Tuhan menemukan iman yang besar kepada orang yang bukan Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi atau orang Israel atau orang Ibrani, dasar iman mereka adalah berdasarkan apa yang saya buat. Mereka lihat bahwa iman mereka besar apabila mereka dapat melakukan dan mematuhi ketetapan Taurat dengan baik. Sebenarnya apa? Kebanyakan orang Israel melihat guru-guru agama atau ahli-ahli Taurat itu lebih besar iman dia, karena mereka itu memperlakukan sedemikian rupa ketetapan-ketetapan agamawi mereka menurut hukum Taurat dia begitu terperinci. Kan? Tetapi orang-orang yang rendah itu mereka melihat diri mereka tidak mampu dan sebagainya. Saudaraku, pertanyaan. Soalnya kita tanyalah, kenapa Tuhan Yesus melihat iman itu besar pada orang-orang bukan Yahudi? Karena dua orang ini tidak ada dasar untuk mendapat merit daripada Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Maksudnya tidak ada yang boleh dilihat daripada mereka apa yang mereka boleh buat supaya Tuhan bilang, oh bagus kalau itu saya tolong kau. Tidak ada. Dasar mereka yang satu saja, yaitu kebaikan Tuhan. Bersama dengan saya, yang pertama yaitu seorang kepala tentara. Masih ingat lagi, dia datang kepada Yesus, dia bilang, saya punya hamba dia itu orang Yahudi, dia orang Yunani, orang Rom lah, singkat tadi orang lah. Dia bilang, saya punya hamba sakit di rumah. Terus bilang, kenapa? Saya mau sembuhkan dia. Oh boleh, mari kita pergi rumah kau. Itu kepala tentara, dia itu yang ketua, dia orang Yunani. Dia bilang, oh tidak payah, kau cakap saja, dia akan sembuh. Luar biasa kan? Kau cakap dia sembuh. Karena saya pun kepala tentara, kalau saya bilang datang, kalau bilang pergi, orang ikut saya, itu cakap saya. Jadi dia punya iman bukan berdasarkan dia baik, tapi dia tahu Tuhan baik, yang bila Tuhan cakap saja akan terjadi. Jadi Tuhan Yesus bilang besar imanmu. Jadi dia baliklah. Kalau dia balikan pada waktu Yesus katakan besar imanmu, itu dia punya hamba pun sudah sembuh. Yang satu lagi perempuan Syria, saya sebut di perempuan Syria, dia mungkin orang Palestina, mungkin orang Moab, tapi bukan orang Yahudi. Tapi dia coba ambil hati Yesus untuk mendapatkan perhatian Yesus, untuk menyembuhkan anaknya. Dia katakan, hai anak Daud, kasihanilah saya.
Maksudnya dia bilang, dia coba, mungkin dia bermakeup macam orang Yahudi. Lalu Tuhan Yesus tahu, mungkin orang lain mungkin tertipu, oh ini orang dusun juga ini. Bukan deh, kalau kita kan bercakap tentang dusun yang putih, karena kita tahu juga kan bukan dusun, walaupun dia dusun bagus kan. Lain dia peneliti, dusun nasawaku, dia bilang. Tapi kita tahu dia bukan dusun. Mungkin dia begitulah. Tapi Yesus tadi tahu, orang ini dia cakap anak Daud, hanya orang Yahudi yang boleh cakap pada Yesus atau di kalangan mereka sebagai anak Daud. Dia jumpa, katakan dia jumpa orang dusun, oi, anak Daud duduk ragang. Dia bilang, oh ikan, salam, duduk anak duduk ragang. Tapi kalau bukan di kalangan mereka tidak boleh. Kasihanlah saya. Tuhan Yesus bilang, minta maaf. Roti untuk anak, maksudnya untuk orang Yahudi, bukan untuk anjing yang bukan orang Yahudi. Tapi ibu itu bilang, betul itu cakap kamu. Dia perasaan yang dia ini, Tuhan tahu yang dia bukan orang Yahudi. Dia tidak boleh dapat sesuatu dengan menipu, dia menipu Yesus yang dia ini orang Yahudi. Jadi tidak ada merit untuk dia menerima pertolongan berdasarkan kroni ataupun kabel dan sebagainya. Terus dia bilang, tapi anak anjing pun dapat makan dari sisa-sisa. Terus Tuhan Yesus bilang, besar imanmu ibu. Saudaraku, bukan tentang kita. Orang bilang iman itu pada saya, bukan kita yang makan iman. Yang makan iman adalah Yesus. Amin. Apa bagian kita? Hanya berserah, berharap, lumeges dalam bahasa dusun kepada kemurahan, kebaikan, dan ikut kata Tuhan saja. Apa yang Tuhan pikir baik itu yang baik. Kan? Masih ingat lagi ada seorang hamba, seorang pedagang, seorang penyaga, seorang businessman. Dia pergi ke ladang, dia pergi dia ada kebun, dia beritahu apa dia mau ada pekerja di ladangnya. Jadi dia pergi di pasar-pasar, dia jumpa orang. Dia bilang, mau kerja di tempat saya? Mau? Dia bilang, oke, begini. Kita janji 1 hari 1 dinar. Oke, alright. Jadi masalah, maksudnya ada janji. Pekerjaan sehari adalah dengan 1 dinar. Tapi selepas itu waktu itu pukul 6 pagi. Pukul 9 dia pergi, pukul 12 dan pukul 3 dia pergi. Tapi bukan berdasarkan janji 1 hari 1 dinar dia bilang. Tapi dia bilang, apa yang saya pikir baik, saya akan berikan kepada kamu. Jadi ketika orang yang 9, pukul 12 dan pukul 3 itu berharap bukan janji, kalau 1 hari kita $1, 1 dinar, janji, tidak. Tapi berdasarkan apa yang dipikir baik oleh majikan. Jadi bila ujung sudah waktu petang sudah bagi sudah itu upah. Yang pertama pukul 6 pagi dia datang, dia di belakang. Yang paling depan itu yang pukul 3 petang sudah. Dia tinggal di belakang 3, pukul 12, pukul 9. Kalau itu yang pukul 3 dapat 1 dinar. No. Kalau dia pukul 3 dapat 1 dinar, saya pun lebih lah, saya pukul 6 pagi lagi dia bilang, tadi apa yang berlaku semua pun 1 dinar. Jadi marah lagi orang yang bilang, kok tidak adil. Saya dari pagi sampai petang 1 dinar aja kau bagi. Tapi yang 3 yang 1 2 jam, 3 jam lagi bekerja kau bagi sama-sama dengan gaji saya. Tidak adil. Jadi orang ini menuntut daripada apa yang ada pada dia, usaha dia yang dijanjikan kepada dia. Tapi yang 3 orang depan itu adalah berdasarkan apa saja yang dia kasih. Dia kasih 1/2 dinar Pak. Dia bagi saja nasi dia bagi beras saja. Ikut kebaikan Tuhan. Jadi yang 3 orang ini menerima berdasarkan kemurahan Tuhan. Jadi Anda dan saya mengajak saudaraku melihat ini bahwa kasih karunia bekerja sedemikian rupa, bahwa kita hanya menerima apa yang Tuhan pikir baik untuk anak saya. Nah, saya beritahu kamu, jangan underestimate ini. Mungkin tadi di 1 dinar kan orang sikit dia itu. Saya beritahu kamu, apa yang Tuhan bagi pada kita sebagai yang baik adalah dirinya di kayu salib. The best yang Tuhan bagi dengan Anda dan saya. Amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Jika keselamatan kita bermula dengan kasih karunia, maka seluruh kehidupan kekristenan kita juga mesti diteruskan dengan kasih karunia. Saya suka lagu Amazing Grace, kan? I was saved by grace and by grace alone. Dia bilang, bring me home, sampai saya pulang ke rumah Bapa. Jadi kasih karunia menyelamatkan, kasih karunia juga yang membawa kita sampai kepada pesudahannya. Oh haleluya. Jadi seluruh hidup jika keselamatan itu bermula dengan kasih karunia, maka seluruh kehidupan Kristen kita juga mesti diteruskan dengan kasih karunia. Mari kita lihat nomor 3. Perbedaan antara hukum dan kasih karunia ini perlu penting. Saya perlu jelaskan ini karena
dasar kita untuk memulakan tahun baru ini adalah kasih karunia. Malah dasar kekristenan kita, dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Amin. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan mengatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan, ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi hukum berkata, lakukan ini supaya engkau hidup. Buat ini supaya engkau diberkati. Hidup ini, kalau lakukan ini kau benar, baru kau diberkati. Itu perkataan hukum. Kasih karunia pernah berkata begini. Kasih karunia berkata, Kristus telah melakukannya. Terimalah hidup. Yesus telah melakukannya bagi pihak kita segala tuntutan. Boleh bersama dengan saya. Segala tuntutan hukum digenapi oleh Yesus, di dalam Yesus. Jadi terimalah dia. Terimalah kehidupan yang Tuhan Yesus telah beri. Maksudnya Tuhan sedang offer dengan Anda dan kita semua. Seluruh dunia ini. Malah ada orang-orang Kristen yang dianggap dan juga melihat diri dia sebagai orang Kristen tapi belum menerima sepenuhnya. Ini yang saya mau. Saya selalu ada sense of urgency lah yang saya mau sampaikan bahwa supaya orang-orang Kristen juga menerima, bukan hanya menerima sebagian atau kadang-kadang terima, kadang-kadang tidak, tapi menerima sepenuhnya kasih karunia Tuhan sediakan bagi kita, kehidupan yang Tuhan beri pada Anda dan saya. Amin. Jadi kita memiliki kuasa. Sebaliknya kasih karunia adalah kuasa untuk hidup benar dan dasar untuk perubahan sejati dalam diri kita, dan diri dalam kita. Amin. Dalam diri kita ada di tempat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat nomor 4. Hidup berdiri dalam kasih karunia, berdiri atas dasar kasih karunia. Dalam Roma pasal 5 ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Amin. Kita berdiri di atas dasar kasih karunia. Jadi perhatikan ini, kita berdiri bukan kita berusaha berdiri. Boleh bersama dengan saya. Maksudnya kita berada di atas dasar yang sudah kokoh. Kita tidak membina dasar. Amin. Jadi kita bukan berusaha untuk berdiri. Maknanya kita tidak hidup untuk mencapai penerimaan Tuhan. Jangan hidup sebagai orang Kristen untuk memenangkan hati Tuhan. Tidak. Boleh bersama dengan saya. Kita hidup dari penerimaan Tuhan. Maksudnya kita percaya bahwa Tuhan telah menerima kita sepenuhnya. Amin. Apabila kita berdiri dalam kasih karunia, maka kita tidak lagi dikawal rasa bersalah. Boleh bersama dengan saya. Tidak lagi dikawal rasa bersalah. Macam kalau kita bersalah, kita melakukan hal-hal yang tidak betul. Kita datang kepada Tuhan, katakan Tuhan terima kasih walaupun saya gagal. Saya ada banyak kelemahan, tapi Tuhan Engkau melihat saya sama. Engkau telah mengampuni saya. Malah Engkau mau saya mengalami hidup yang lebih baik daripada yang saya alami ini. Ini iman kita, percaya. Amin. Kita sudah diampuni, kita sudah dijadikan baru oleh Tuhan. Kita adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Kan? Mungkin ada sisa-sisa orang bilang Tuhan, ada sisa mungkin betul-betul nampak pun dan sedikit tingkah laku dan sebagainya. Tapi iman kita bekerja sedemikian rupa, percaya dan mengerti bahwa diri dan jati diri kita sebenarnya adalah bukan kita yang perlu dengan kelemahan ini, tapi Yesus yang dalam kita. Kita boleh masuk ke takhta menghadapi kata kasih karunia bukan karena kita, tapi karena Yesus ada dalam kita. Bapa di surga tidak melihat kita atau kelemahan kita, tapi Yesus, Bapa di surga melihat kita dalam wajah Kristus, wajah baru yang sudah diciptakan baru. Jadi ini memerlukan kita untuk satu lagi tinggal, itu belief, percaya bahwa itulah kita punya jati diri. Amin. Kita tidak lagi dikawal rasa bersalah, kita tidak hidup dalam ketakutan akan kegagalan, kita hidup dengan keyakinan sebagai anak yang disayangi Tuhan atau dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Nomor 5. Jadi apakah aplikasi yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Amin. Boleh bersama dengan saya. Yang pertama, dalam kehidupan seharian, boleh ya, sepanjang tahun 2006 dan selepas ini.
sepanjang masa depan kita ini, yaitu berhenti mengukur nilai diri berdasarkan prestasi Anda. Tapi sayangkan kadang-kadang kita tidak mengukur diri kita, kita ukur orang lain. Syanu, orang anak Syanu. Atau anak-anak di kalangan di kalangan adik-beradik. Kalau si abang, kalau dia cinta maaf ini umum saya lakukan, saya cakap dia dalam keluarga siapa. Apalagi melihat diri kita sedemikian rupa, layak dan tidak layak. Jadi berhenti mengukur nilai diri berdasarkan prestasi, tapi menilai diri kita adalah berdasarkan apa yang Tuhan lihat dalam diri kita. Saya mau kasih ringkas nih. Bagaimana Tuhan menilai kita? Dia menilai kita sangat berharga, sangat dikasihinya, sehingga dia sanggup menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menggantikan tempat Anda yang sepatutnya mati. Begitu berharganya Anda dan saya. Si Denny ini, saya tidak tahu dalam menilai saya, mungkin istri saya sayang betul dengan saya, lihat mungkin memang punya sayang pun. Ada orang yang sayang dengan kita, tapi Bapa di surga melihat kita lebih luar biasa, melampaui apa yang orang nilai tentang kita. Amin. Yang kedua, dalam doa dan ibadah, datang kepada Tuhan dengan keberanian, bukan merasa tidak layak. Macam mau pergi berdoa ini kan ada ilustrasi dia kan. Macam kalau kepada saudara depan sana kan, kalau datang kan, Tuhan, nah ini saya punya permintaan doa, terus lari. Cepat betul lari itu. Jangan. Kita mesti ada keberanian. Kenapa? Kita berani datang ke depan Tuhan, berani menghampiri tak kasih karunia. Karena Tuhan tidak melihat kita, tapi Dia melihat Yesus dalam kita. Bukan rasa kita layak. Berdoa bukan untuk meyakinkan Tuhan mengasihi kita, tapi karena kita sudah dikasihi. Jadi bukan buat sana, buat sini, supaya Tuhan nampak kita, oh bagus sih dia ini. Tapi ada juga tafsir begini, dia bilang ada juga Tuhan melihat yang dia prefer, dia ada kecenderungan pada orang-orang tertentu. Saya beritahu kamu, Tuhan boleh buat begitu. Kalau Tuhan bagi kemurahan kepada si Yohanes, kan, sehingga orang tanya dengan dia, si Petrus tanya, dia bilang, jadi apalah jadi dengan dia ini? Dia bilang, Tuhan Yesus dalam di tepi sungai Galilea yang selepas 3 kali Tuhan Yesus tanya pada si Petrus, adakah kau mengasihi aku? Dia bercakap-cakap berbual-bual dengan Yesus ini, nampak si Yohanes ikut-ikut di belakang. Dia bilang, jadi apa macam dia ini? Apa macam dia ini? Macam rapat dia sama kau Tuhan. Tuhan bilang kalau saya mau dia hidup sampai akhir zaman itu bukan kau punya urusan. Maksudnya, jika Tuhan ada Tuhan bilang ada kecenderungan kepada seseorang kan, di dalam jemaat, dalam keluarga dan sebagainya, ataupun dalam kalangan kita orang-orang percaya dia cenderung pada seorang ini, itu terserah Tuhan untuk itu sesuai dengan kemurahan Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik. Benar bersama dengan saya. Jadi kita tidak boleh bilang kan Tuhan sayang dia lebih dari tidak. Tuhan sayang kita semua. Tapi mungkin Tuhan ada kecenderungan pada orang tertentu. Oh haleluya, kalau itu untuk Anda, puji Tuhan, amin. Dan kita yang melihat, kita tetap bersyukur karena kemurahan Tuhan untuk Anda dan saya tidak pernah berkurang. Boleh saya mau cakap ini sedikit bentuk jokes lah. Kenapa Tuhan banyak tolong dia? Bilang. Sebenarnya jawaban itu saja. Di mana banyak pelanggaran, di situ berlimpah-limpah kasih karunia, patutlah. Boleh bersama dengan saya, itu jokes lah. Tuhan lebih banyak tolong dia. Kenapa? Dia banyak perlu pertolongan kan, sebab dia iyalah. Oke, itu jokes. Haleluya. Tapi pesannya kita semua ini perlu pertolongan Tuhan. Boleh bersama dengan saya. We all need kemurahan Tuhan, amin. Grace dari Tuhan, amin. Kita jangan perasaan bahwa kita oke, orang lain tidak oke. Sama aja kita ini semua. Oke, dalam memulakan tahun 2026 ini, kalau kita tidak melangkah dengan tekanan untuk menjadi sempurna. Jadi tidak ada pressure, tidak ada orang bilang stres atau tekanan dalam hati kita untuk menghadapi tahun baru ini. Tuhan berkati saya sedangkan, ini kita sudah mulai introspektif. Jangan lagi seperti itu. Tapi dengan iman kepada Yesus atau Kristus yang telah menyempurnakan segalanya. Amin. Saya melangkah dengan iman, saya melihat berkat-berkat. Kenapa? Karena bukan saya, tapi Tuhan yang sudah menyediakan bagi saya. Dan yang melayakkan saya mendapatkannya, lebih tepat lagi karena Yesus layak, maka saya layak dapat semua. Amin. Oh, haleluya, ya Tuhan. Mari kita buat deklarasi, boleh kan? Jadi saya mau kita sama-sama baca. Boleh? Kenapa kayaknya? Haleluya. Jadi oleh karena kita cakap, saya berdiri, boleh berdiri bersama-sama semua berdiri. Mari.
Di belakang semua anak-anak. Mungkin apakah? Mungkin apa? Pergi maju depan sedikit. Kita buat deklarasi bersama-sama. Oke? Saya baca dulu, nanti kita sama-sama baca. Deklarasi iman jemaat. Saya baca dulu. Saya berdiri dalam kasih karunia Tuhan. Hidup saya diasaskan atas karya selesai Yesus Kristus. Saya dikasih, diterima dan dibenarkan oleh iman. Tahun ini saya hidup bukan dengan usaha sendiri, tapi dengan kasih karunia yang berlimpah dalam nama Yesus, amin. Oke, saya akan sebut, kemudian kamu ikut, boleh kan? Haleluya. Dalam nada dan dalam sikap berdoa, amin. Saya berdiri dalam kasih karunia Tuhan. Saya berdiri dalam kasih karunia Tuhan. Hidup saya diasaskan. Hidup saya diasaskan Atas karya selesai Yesus Kristus. atas karya selesai Yesus. Saya dikasihi, Saya dikasihi, diterima, dan dibenarkan oleh iman. dan dibenarkan oleh iman. Tahun ini saya hidup Tahun ini saya hidup bukan dengan usaha sendiri, bukan dengan usaha sendiri, tapi dengan kasih karunia tapi dengan kasih karunia yang berlimpah yang berlimpah. dalam nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Ya Tuhan, haleluya. Mari kita tutup. Saudara, jika fondasi salah, jika dasar salah, seluruh bangunan akan goyah, betul kan? Itu beam dia, Pak. Kan? Kalau tidak ada beam yang kuat, ada satu istilah yang digunakan untuk bangunan-bangunan yang tidak kokoh ini di negara Cina. Oke? Dipanggil tofu grade kan, lebih macam itu lah. Dia tofu saja, tahu. Di bangunan yang dia punya panggilan grade tohu saja. Kalau tahu kan. Jadi kalau fondasi dia salah, seluruh bangunan akan goyah. Namun waktu hidup kita diasaskan atas kasih karunia, kita akan berdiri teguh walaupun menghadapi cabaran. Tahun 2026 bukan tahun usaha yang berat, tetapi tahun berehat. Bersama dengan saya, tahun rest. Kita tahun rest tahun 2026 ini dalam kasih karunia dan melihat buah yang Tuhan hasilkan. Bukan kamu yang hasilkan, Tuhan yang hasilkan. Kita hanya menerima dengan iman saja. Amin. Haleluya. Mari tunduk kepala semua, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami telah mendengar solusi sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kami lihat sebagai dasar baik kami menghadapi tahun 2026, atau lebih tepat lagi dasar hidup kekristenan kami, yaitu berdasarkan kasih karunia dan kebenaran yang Kau anugerahkan buat kami dalam pribadi Kristus Yesus. Kami percaya Bapa di sorga, tidak ada bahagian kami. Jikalau ada bahagian kami, hanya tinggal satu ini, yaitu percaya. Lebih tepat lagi, percaya diterjemahkan sebagai rest, ataupun kami relax. Walaupun banyak cabaran, kami tetap tenang, tidak agak mau, karena kami percaya Tuhan memberikan kami jalan keluar, kasih karunia demi kasih karunia. Dan kami melihat Bapa di sorga, dasar ini berdasarkan karya selesai atau pekerjaan Yesus yang sempurna selesai di kayu salib buat kami. Terima kasih Bapak. Jadi kami melihat iman tahun 2006 satu kesempatan untuk melihat kerjaan Tuhan yang luar biasa di depan kami. Dan kami ikhtiarkan untuk melihat pekerjaan Tuhan luar biasa ini, kami pilih untuk duduk diam melihat kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kemudian hanya bagi Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya kita bersama-sama. Amin.